Oh iya. Orang juga lah. Oh, iya. Tapi kan kita ini tadi. Oh, itu bagus. Iya. Pemberitahuan kepada moderator untuk segera memasuki ruangan Zoom meeting. Karena acara segera dimulai. Hostnya siapa, Pak? Hostnya yang jadi host siapa? Saya. Pak minta juga ya di sini. Ke background orang. Ya. Kalau Anda sebelumnya tidak mesin itu ada karya fungsi yang bawa Indonesia. Di sana ada beberapa ramai. Ini ada peserta Bundes itu dari mana ini? Peserta Bundes. Bundes mana ini? Sini aja. Orang-orang banyak orang di sana. Selain itu ada enggak? Oke. Dari bukan takon gue roti ya. Masuk. Tidak ganti. Nah, just background dulu. Mana namanya? Iya. Jadwal sama kan aku soalkan kelompok Yulia nih kan apa nih kan? Yulia suruh sini aja Mas Rizky. OTW.
Delia dicari Paudin. Delia dicari Paudin. Tahun 1900 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro lahir dari cita-cita mulia para ulama dan cendekiawan NU Bojonegoro dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Semangat besar untuk mendirikan sebuah universitas bermula pada tahun 1986 melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti Universitas Sunan Giri Unsuri Surabaya dan Universitas Islam Malang Unisma. Pada tahun 1987, lahirlah sebuah fakultas Universitas Sunan Giri Bojonegoro, yaitu Fakultas Tarbiyah. Selanjutnya pada tahun 1988, mengalami perubahan nama menjadi Sekolah Ilmu Tarbiyah STIT Sunan Giri Bojonegoro. Kemudian pada tahun 1995, mengalami perkembangan berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Sunan Giri Bojonegoro dengan penambahan program studi muamalah hukum ekonomi syariah. Workshop yang diadakan oleh PBNU di Cisarua Bogor tahun 2000 membuka lebar kesempatan perguruan tinggi berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini untuk mengembangkan sayap menjadi universitas.
Pada tahun 2013, Yayasan Unsuri dan tim pengembangan kampus bersinergi dalam menyiapkan berbagai kelengkapan kampus dengan menambah beberapa program studi pilihan. Tak berselang lama, tahun 2014, STAI Sunan Giri Bojonegoro resmi berubah nama menjadi Institut Agama Islam IAI Sunan Giri Bojonegoro dengan 3 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Adab. Adapun program studi yang dimiliki sangat bervariasi dan diminati masyarakat. Di antaranya, yaitu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), pendidikan guru Rawdatul Atfal (PGRA), Ahwal Asy-Syakhsiyah, serta bahasa dan sastra Arab. Gerak cepat dan kerja keras tim yang dibentuk oleh Yayasan Unsuri Bojonegoro untuk menyiapkan pendirian Gunung Sunan Giri Bojonegoro membuahkan hasil. Pada tahun 2015, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Unugiri Bojonegoro menyelenggarakan perkuliahan. Pada tahun 2020, unifikasi 2 lembaga perguruan tinggi telah terwujud, senada dengan cita-cita para ulama dan cendekiawan NU Bojonegoro. Hingga saat ini, di bawah pimpinan Rektor Kiai M. Jauharul Ma'arif MPDI, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Unugiri Bojonegoro telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan memiliki 5 fakultas, 16 program studi, dan 2 program studi magister pasca sarjana. Cepatnya perkembangan Unugiri, kini Unugiri menduduki peringkat 1 universitas terbaik di Kabupaten Bojonegoro versi Eduren. Dengan posisi terbaik di lokal Bojonegoro, memacu semangat Unugiri untuk terus berkembang sehingga dapat bersaing dalam kompetisi nasional hingga internasional. Mahasiswa, dosen, dan seluruh civitas akademika diarahkan untuk selalu meningkatkan kapasitas diri dan prestasi, sehingga Unugiri World Class University tahun 2036 bisa terwujudkan. Dalam pengembangan infrastruktur, Unugiri berkembang dengan cepat. Pemenuhan ruang kelas dan fasilitas pengembangan mahasiswa menjadi prioritas utama. Ke depan, Unugiri mengarah menjadi pusat kawasan pendidikan, teknologi, dan entrepreneurship Nahdlatul Ulama, sehingga dapat memberikan manfaat jauh lebih besar dari sebelumnya. Keberadaan Unugiri Bojonegoro diharapkan mampu memberikan energi dan sinar bagi setiap dimensi kehidupan yang lebih bermakna, berbudaya, dan berperadaban, meliputi tataran kehidupan sehari-hari maupun tataran kecanggihan ilmu, teknologi, seni, dan humaniora. Mari tumbuh dan berkembang bersama Unugiri. Profesional, religius, moderat. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro lahir dari cita-cita mulia para ulama dan cendekiawan NU Bojonegoro dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Semangat besar untuk mendirikan sebuah universitas bermula pada tahun 1986 melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti Universitas Sunan Giri Unsuri Surabaya dan Universitas Islam Malang Unisma. Pada tahun 1987, lahirlah sebuah fakultas Universitas Sunan Giri Bojonegoro, yaitu Fakultas Tarbiyah. Selanjutnya pada tahun 1988, mengalami perubahan nama menjadi Sekolah Ilmu Tarbiyah STIT Sunan Giri Bojonegoro. Kemudian pada tahun 1995, mengalami perkembangan berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Sunan Giri Bojonegoro dengan penambahan program studi muamalah hukum ekonomi syariah. Workshop yang diadakan oleh PBNU di Cisarua Bogor tahun 2000 membuka lebar kesempatan perguruan tinggi berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini untuk mengembangkan sayap menjadi universitas. Pada tahun 2013, Yayasan Unsuri dan tim pengembangan kampus bersinergi dalam menyiapkan berbagai kelengkapan kampus dengan menambah beberapa program studi pilihan.
Tak berselang lama, tahun 2014, STAI Sunan Giri Bojonegoro resmi berubah nama menjadi Institut Agama Islam IAI Sunan Giri Bojonegoro dengan 3 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Adab. Adapun program studi yang dimiliki sangat bervariasi dan diminati masyarakat. Di antaranya, yaitu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), pendidikan guru Rawdatul Atfal (PGRA), Ahwal Asy-Syakhsiyah, serta bahasa dan sastra Arab. Gerak cepat dan kerja keras tim yang dibentuk oleh Yayasan Unsuri Bojonegoro untuk menyiapkan pendirian Gunung Sunan Giri Bojonegoro membuahkan hasil. Pada tahun 2015, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Unugiri Bojonegoro menyelenggarakan perkuliahan. Pada tahun 2020, unifikasi 2 lembaga perguruan tinggi telah terwujud, senada dengan cita-cita para ulama dan cendekiawan NU Bojonegoro. Hingga saat ini, di bawah pimpinan Rektor Kiai M. Jauharul Ma'arif MPDI, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Unugiri Bojonegoro telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan memiliki 5 fakultas, 16 program studi, dan 2 program studi magister pasca sarjana. Pesatnya perkembangan Unugiri, kini Unugiri menduduki peringkat 1 universitas terbaik di Kabupaten Bojonegoro versi Eduren. Dengan posisi terbaik di lokal Bojonegoro, memacu semangat Unugiri untuk terus berkembang sehingga dapat bersaing dalam kompetisi nasional hingga internasional. Mahasiswa, dosen, dan seluruh civitas akademika diarahkan untuk selalu meningkatkan kapasitas diri dan prestasi, sehingga Unugiri World Class University tahun 2036 bisa terwujudkan. Dalam pengembangan infrastruktur, Unugiri berkembang dengan cepat. Pemenuhan ruang kelas dan fasilitas pengembangan mahasiswa menjadi prioritas utama. Ke depan, Unugiri mengarah menjadi pusat kawasan pendidikan, teknologi, dan entrepreneurship Nahdlatul Ulama, sehingga dapat memberikan manfaat jauh lebih besar dari sebelumnya. Keberadaan Unugiri Bojonegoro diharapkan mampu memberikan energi dan sinar bagi setiap dimensi kehidupan yang lebih bermakna, berbudaya, dan berperadaban, meliputi tataran kehidupan sehari-hari maupun tataran kecanggihan ilmu, teknologi, seni, dan humaniora. Mari tumbuh dan berkembang bersama Unugiri. Profesional, religius, moderat. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro lahir dari cita-cita mulia para ulama dan cendekiawan NU Bojonegoro dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Semangat besar untuk mendirikan sebuah universitas bermula pada tahun 1986 melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti Universitas Sunan Giri Unsuri Surabaya dan Universitas Islam Malang Unisma. Pada tahun 1987, lahirlah sebuah fakultas Universitas Sunan Giri Bojonegoro, yaitu Fakultas Tarbiyah. Selanjutnya pada tahun 1988, mengalami perubahan nama menjadi Sekolah Ilmu Tarbiyah STIT Sunan Giri Bojonegoro. Kemudian pada tahun 1995, mengalami perkembangan berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Sunan Giri Bojonegoro dengan penambahan program studi muamalah hukum ekonomi syariah. Workshop yang diadakan oleh PBNU di Cisarua Bogor tahun 2000 membuka lebar kesempatan perguruan tinggi berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini untuk mengembangkan sayap menjadi universitas. Pada tahun 2013, Yayasan Unsuri dan tim pengembangan kampus bersinergi dalam menyiapkan berbagai kelengkapan kampus dengan menambah beberapa program studi pilihan. Tak berselang lama, tahun 2014, STAI Sunan Giri Bojonegoro resmi berubah nama menjadi Institut Agama Islam IAI Sunan Giri Bojonegoro dengan 3 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Adab. Adapun program studi yang dimiliki sangat bervariasi dan diminati masyarakat. Di antaranya,
yaitu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Guru Rawdatul Atfal (PGRA), Ahwal Asy-Syakhsiyah, serta Bahasa dan Sastra Arab. Gerak cepat dan kerja keras tim yang dibentuk oleh Yayasan Unsuri Bojonegoro untuk menyiapkan pendirian Gunung Sunan Giri Bojonegoro membuahkan hasil. Pada tahun 2015, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Unugiri Bojonegoro menyelenggarakan perkuliahan. Pada tahun 2020, unifikasi dua lembaga perguruan tinggi telah terwujud, senada dengan cita-cita para ulama dan cendekiawan NU Bojonegoro. Hingga saat ini, di bawah pimpinan Rektor Kiai M. Jauharul Ma'arif MPDI, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Unugiri Bojonegoro telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan memiliki 5 fakultas, 16 program studi, dan 2 program studi magister pasca sarjana. Pesatnya perkembangan Unugiri, kini Unugiri menduduki peringkat 1 universitas terbaik di Kabupaten Bojonegoro versi Eduren. Dengan posisi terbaik di lokal Bojonegoro, memacu semangat Unugiri untuk terus berkembang sehingga dapat bersaing dalam kompetisi nasional hingga internasional. Mahasiswa, dosen, dan seluruh civitas akademika diarahkan untuk selalu meningkatkan kapasitas diri dan prestasi sehingga Unugiri World Class University tahun 2036 bisa terwujudkan. Dalam pengembangan infrastruktur, Unugiri berkembang dengan cepat. Pemenuhan ruang kelas dan fasilitas pengembangan mahasiswa menjadi prioritas utama. Ke depan, Unugiri mengarah menjadi pusat kawasan pendidikan, teknologi, dan entrepreneurship Nahdlatul Ulama, sehingga dapat memberikan manfaat jauh lebih besar dari sebelumnya. Keberadaan Unugiri Bojonegoro diharapkan mampu memberikan energi dan sinar bagi setiap dimensi kehidupan yang lebih bermakna, berbudaya, dan berperadaban, meliputi tataran kehidupan sehari-hari maupun tataran kecanggihan ilmu, teknologi, seni, dan humaniora. Mari tumbuh dan berkembang bersama Unugiri. Profesional, religius, moderat. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Unugiri, Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif MPDI, Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Hambali LC.MA, Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Haji Yogi Prana Iza LC.MA, Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Nurul Huda MHI, Wakil Rektor 4, Ibu Dr. Haja Iva Koirianirum SEMM, yang kami hormati juga Kepala LPM, LPPM, Direktorat 1, 2, 3, dan 4, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Kaprodi, Kabid, sekaligus jajarannya. Yang juga kami banggakan Bapak Ibu dosen, tamu undangan yang telah hadir pada acara sosialisasi dan launching panduan pelaksanaan penelitian Unugiri tahun 2024. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat, rahim serta hidayahnya sehingga kita bisa dengan penuh semangat menghadiri acara pada pagi hari ini secara virtual yang insya Allah ini adalah ladang ilmu penuh barokah dan kelimpahan maghfirah ini dengan keadaan yang sehat dan bahagia.
Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita rindu dan harapan syafaatnya di akhirat kelak. Semoga kita nanti diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dosen dan tamu undangan, perkenalkan nama saya Nanin Farina Widya Putri yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu melantunkan sholawat Al-Fatih, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Subhanallah Waton, dan yang empat sambutan-sambutan, dan yang kelima penutup atau doa. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan membawakan kesuksesan sehingga maksud dan tujuan kita dapat tercapai. Ala hadiniyah wa ala alini niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yakni melantunkan sholawat Al-Fatih. Kepada yang bertugas, dipersilakan. سبق نصر الحق بالحق
Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Habibul Waton. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Baik Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala LPPM Wonogiri kepada Bapak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatoni, MSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Muhammad Jauharul Ma'arif MPDI, beliau yang selalu membimbing kami di LPPM. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4 yang selalu mensupport dari kegiatan-kegiatan LPPM, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Hambali LCMA, Bapak Dr. Haji Yogi Prana Iza LCMA, Bapak Dr. Nurul Huda MHI, dan Ibu Dr. Hajah Eva Khairiani Rom SEMM. Yang terhormat Bapak Ibu Dekan, FK, FST, FKIP, FT, dan FSA, serta Ibu Direktur Pasca Sarjana, Bapak Ibu Kaprodi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu dosen Unugiri yang hadir pada acara kali ini. Serta tak lupa yang saya banggakan Bapak Ibu Kepala Pusat dan staf di LPPM, ya. Atas kerja keras beliau ini akhirnya LPPM telah menyelesaikan buku panduan pelaksanaan penelitian 2024 tepat pada waktunya. Dan ya, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga dapat berkumpul walaupun melalui Zoom meeting di sini pada acara launching dan sosialisasi panduan pelaksanaan penelitian 2024. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menginfokan bahwa LPPM akan membuka hibah penelitian internal, ya, yang pelaksanaannya akan dimulai Januari minggu depan sampai dengan bulan Juni 2024. Ya. Kita ingat bahwa hibah penelitian ini telah terakhir kita laksanakan di tahun 2022 sampai awal tahun 2023 waktu itu. Ya. Kemudian libur semester genap kemarin kita melakukan hibah PKM. Dan sekarang untuk libur semester ganjil ini alhamdulillah bisa kita adakan lagi hibah penelitian di tahun 2024. Tentunya kegiatan ini tidak akan terlaksana tanpa ACC dari Bapak Rektor, ya, dan juga ACC keuangan tentunya dari Ibu Warek 4. Ya, oleh sebab itu di sini saya mewakili semua dosen Unugiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rektor dan Bu Warek 4. Kegiatan ini itu merupakan agenda rutin LPPM di libur semester, Bapak Ibu, di mana jenengan semua akan mendapatkan nanti 12 SKS yang jika mengikuti dari penelitian ini. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini itu yang pertama adalah meningkatkan kualitas penelitian dan luaran penelitian. Ya. Jadi yang biasanya jenengan publish artikel di Sinta 4 bisa naik nanti publishnya di Sinta 2. Yang biasanya di Sinta 2 bisa naik bahkan di Scopus. Misalkan seperti itu. Jadi harapan kami nanti ada peningkatan kualitas dan juga luaran dari penelitian jenengan. Yang kedua, tentu ini untuk memenuhi PKD ya. PKD yang harus Bapak Ibu isi setiap semester ya, secara rutin tentunya. Jadi nanti jika rutin untuk mengisi PKD, terutama penelitian, efeknya nanti bisa gabung bagi yang belum dan juga bisa untuk serdos. Yang ketiga, peningkatan reputasi kampus. Ya, tentunya dari hasil penelitian dosen-dosen ini nanti akan mendukung
bahwa kampus kita akan bersiap di 2025 nanti untuk riset university, gitu ya. Kemudian jangka panjangnya world class university, ya, karena salah satu poin dari world class university itu adalah penelitian dari dosen-dosennya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu kemarin kita kedatangan beberapa asesor, ya, karena beberapa prodi di FKIP terutama sudah melaksanakan asesmen lapangan. Dari situ ada banyak masukan dari asesor tersebut yang terkait dengan peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian. Nah, masukan-masukan dari asesor tersebut kemudian kita akomodir dalam kebijakan dari penelitian ini. Nah, adapun kebijakan apa yang berubah dari tahun sebelumnya, ya ini mungkin yang ditunggu-tunggu nih. Jadi ada perbedaan dari skema. Yang nomor satu terkait dengan skema. Skema kalau yang dulu hanya hibah internal saja, hanya satu, sekarang akan lebih bervariasi, ya. Sekarang nanti tiga skema, ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dini. Tentunya juga besaran hibah nanti juga alhamdulillah meningkat. Jadi nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Dini. Kemudian yang ketiga, adanya kelompok penelitian dan pusat kajian penelitian. Nah, ini akan kita maksimalkan karena ini juga poin penting dalam akreditasi seperti itu. Jadi Bapak Ibu Kaprodi yang memang belum menyetorkan kelompok kajian penelitiannya masih kami tunggu. Kemudian tentunya penelitian ini juga harus melibatkan mahasiswa sebagai anggota nantinya. Kemudian satu lagi terkait dengan sistem pengajuan proposal, ya, baik pengajuan proposal maupun nanti pelaporan luaran kemajuan maupun luaran akhir, ya, insya Allah nanti kita akan by system, ya. Tapi kalau sebelumnya kita pakai Google Form, tapi ini kita sedang pengembangan aplikasi dan semoga nanti saat pengajuan aplikasinya sudah siap. Nanti akan kita sosialisasikan lagi khusus untuk cara untuk pengajuan melalui aplikasi. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan penelitian hibah internal ini akan bersamaan. Ini sedikit bocoran bahwa penelitian eksternal, terutama di BIMA atau Kemdikbud, itu juga akan dibuka sekitar bulan Januari. Jadi ini akan momennya bersamaan. Nah, panjenengan boleh mempersiapkan penelitian internal ini untuk eksternal sekalian, gitu ya. Jadi kualitas atau standar proposal jenengan kami harapkan berstandar yang proposal di BIMA, karena kami juga sudah menyesuaikan baik template maupun aturan-aturannya juga sudah sesuai dengan aturan yang ada di BIMA. Nah, nantinya proposal yang akan masuk untuk hibah internal ini akan kita review dan juga nanti bisa diperbaiki dan diajukan di BIMA. Tentu hal ini tidak bisa double funding karena hanya satu pendanaan. Jadi silakan apabila nanti jenengan mau memasukkan ke BIMA, itu bisa dengan judul yang berbeda atau judul yang sama. Tentunya kalau judul yang sama nanti ada aturan di kontrak bahwa itu yang internal ini harus dikembalikan. Yang itu teknisnya nanti ada di kontrak. Oke, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Nah, untuk jelasnya nanti akan disampaikan secara detail oleh Pak Dini selaku Ketua Pusat Penelitian dan Publikasi Data LPPM. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan selamat meneliti bagi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatoni MSI atas sambutannya.
Acara selanjutnya yakni pengarahan dari Bapak Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, sekaligus membuka acara sosialisasi dan launching panduan pelaksanaan penelitian Unugiri tahun 2024. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif, MPDI, diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'da fala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati para wakil rektor yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para direktur, dekan, kaprodi, dan sobat struktural, dosen yang hadir pada kesempatan ini, dan khususnya Kepala LPPM Pak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatoni beserta jajaran. Pertama-tama menyanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya, kedoakannya salatullah wassalamuhu semoga selalu diaturkan pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas upaya dari kawan-kawan di LPPM untuk menggairahkan ya kegiatan penelitian di kampus kita ini di Wonogiri, karena memang sebagaimana yang sudah sering kita bahas, sudah sering kita diskusikan bersama-sama bahwa kita sebagai dosen itu kan memiliki minimal 3 tugas utama ya, selain pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini merupakan salah satu tugas kewajiban kita sebagai seorang dosen. Dan alhamdulillah Wonogiri bisa menyisihkan sebagian dana untuk mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, meskipun sudah ada peningkatan yang luar biasa tahun ini, akan tetapi mungkin masih jauh dari harapan ya. Tapi itulah kemampuan APB kita, dan ini sudah sangat luar biasa. Tahun ini ada peningkatan dan ada skema yang bervariasi ya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini patut kita syukuri ya. Dengan bersyukur insya Allah nanti kita ada tambahan ya, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ya, semakin tahun akan semakin meningkat, itu harapannya. Namun untuk agar ada peningkatan semacam tadi, kita juga perlu kerja keras ya. Minimal terkait dengan PMB. Terkait dengan PMB ini kita harus kerja keras, karena semakin banyak mahasiswa akan semakin banyak juga pemasukan untuk kampus, dan Bu Warek 4 juga akan semakin leluasa ya dalam mengalokasikan dana untuk terutama juga untuk penelitian gitu. Jadi salah satu syarat utamanya mahasiswa kita harus meningkat dulu gitu ya, harus meningkat hingga nanti ada peningkatan juga di dana penelitian. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan penelitian ini kita juga sudah sering membahas bersama-sama. Ini merupakan salah satu di antara 3 dharma yang masih lemah ya di kita. Kalau kegiatan pendidikan, alhamdulillah karena kegiatan pendidikan sudah sedemikian rupa kita laksanakan, sudah semakin bagus. Cuma ya dharma penelitian dan pengabdian masyarakat ini yang perlu kita tingkatkan bersama-sama. Jadi kita berharap
semakin tahun ya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat kita semakin meningkat. Sebenarnya banyak juga dana-dana hibah penelitian ya yang bisa kita akses gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi, ada dana dari Kemdikbud, Ristek yang bisa kita akses, dan masih banyak lagi sebenarnya kegiatan-kegiatan dana-dana yang bisa kita akses dari Kemdikbud, Ristek, dan itu memerlukan keaktifan kita ya untuk mencari informasi dan lain-lain. Sekali lagi Bapak Ibu, semoga dengan adanya hibah atau dana penelitian yang digulirkan oleh kampus ini semakin menjadi penyemangat kita untuk mengadakan kegiatan penelitian, meskipun sekali lagi kegiatan penelitian merupakan kewajiban kita sebagai seorang dosen. Gitu. Kemudian selanjutnya di laporan penelitian atau di artikel ya gitu yang kita submit, kita harap nanti juga ada nama Unugiri di sana, gitu ya. Minimal memakai email yang terafiliasi dengan kampus ya, karena saya lihat di beberapa hasil penelitian artikel yang Bapak Ibu kirim di beberapa jurnal itu banyak juga yang masih menggunakan email pribadi, email yang tidak terafiliasi dengan kampus. Jadi dengan menggunakan email yang terafiliasi dengan kampus @unugiri.ic.id itu minimal nanti nama perguruan tinggi kita akan juga dikenal gitu ya. Nama perguruan tinggi kita akan tercatat gitu ya, akan tercatat. Selain mungkin juga entah nanti kalau belum ada di panduan, tolong nanti ditambahkan ya Pak Ivan dan kawan-kawan. Kemarin ada saran bahwa di penelitian itu ada ucapan terima kasih ya kepada kampus gitu ya. Jadi di bawahnya di halaman 1 nanti ada selain nama kemudian afiliasi juga ada ucapan terima kasih kepada kampus. Itu juga dalam rangka untuk menaikkan rating kampus kita di bidang penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu, kemarin saya juga sudah diskusi ya dengan Pak Ivan ya terkait dengan bagaimana agar penelitian pengabdian masyarakat ini semakin meningkat gitu, dan kita berharap di tahun depan ya Pak Ivan, kita berharap nanti kita mendapatkan anugerah di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Pak Ivan sudah mencoba mengevaluasi apa yang harus kita lakukan sehingga penelitian dan pengabdian masyarakat di Unugiri semakin meningkat, dan harapannya juga nanti akan mendapatkan apresiasi dari Kemdikbudristek ya, semacam yang baru saja ini ada salah satu perguruan tinggi NU yang mendapatkan anugerah itu, yaitu UNU Sidoarjo di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan Pak Ivan sudah menganalisis, mengevaluasi, kira-kira kita juga bisa itu kira-kira Pak Ivan ya. Insya Allah kita juga bisa mengarah ke sana gitu ya. Pak Ivan sudah menganalisis itu, dan semoga nanti bisa diterjemahkan jadi kebijakan-kebijakan di LPPM yang mengarah ke sana, sehingga perguruan tinggi kita akan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Oke Bapak Ibu, kita buka ya kegiatan kita ini dengan bersama-sama membaca Suratul Fatihah, berharap ridho ma'unah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kegiatan penelitian kita semakin meningkat kualitasnya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu, terutama kepada kawan-kawan di LPPM yang sangat luar biasa, dan Bapak Ibu yang juga sangat luar biasa di bidang penelitian. Alhamdulillah sudah banyak yang mendapatkan hibah-hibah ya dari eksternal ya, dari Kemdikbud, Ristek maupun dari Kemenak. Kita berharap untuk tahun ini dosen-dosen kita yang mendapatkan hibah eksternal, hibah penelitian eksternal akan semakin banyak lagi. Terima kasih semuanya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Rektor atas semangatnya dan pengingatnya. Semoga kami semua bisa melaksanakan kegiatan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, mari kita berdoa menengadahkan tangan. Mohon dengan nikmat dengan lantunan doa. Baik, doa akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf Effendi, MA, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummati wa dzurriyyati wa alihi wa lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithmi la tad'ali dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaytaha. Allahumma ij'al awlatana أولة صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا في أئمتنا وجماعاتنا وأهلنا وأزواجنا وذريتنا وأموالنا وفينا وزكنا وبارك لنا فيهم في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, rangkaian acara pembukaan sosialisasi dan launching panduan pelaksanaan penelitian Wonogiri tahun 2024 telah selesai dengan lancar. Kami sebagai Master of Ceremony undur diri. Mohon maaf jika dalam memandu acara pada pagi hari ini terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kepada yang terhormat Kepala Pusat Inovasi, Publikasi, dan Penerbitan, Ibu Nurul Mahruza Yulia, MPD, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Ferin. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengan jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif MPDI, Wakil Rektor 1 Dr. Haji Muhammad Ridwan Hambali LCMA, Wakil Rektor 2 Dr. Haji Yogi Prana Iza LCMA, Wakil Rektor 3 Dr. Nurul Huda MHI, dan Wakil Rektor 4 Dr. Hajah Ifa Khairia Ningrum
SEMM. Yang juga kami hormati Kepala LPPM, Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatwani MSI, beserta jajaran Kepala Pusatnya, Bapak Ibu Kepala Lembaga, Direktur Direktorat yang ada di Unugiri, Kaprodi, Dekan, dan Direktur Pascasarjana, sekaligus Bapak Ibu dosen peneliti yang ada di lingkungan Unugiri. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita hidayahnya sehingga kita bisa bertatap muka secara online dengan keadaan yang sehat walafiat, bahagia, dan juga sejahtera. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu peneliti yang berbahagia, saya tidak akan mengenalkan diri saya karena sudah disebutkan oleh Bu Farin tadi, nggih. Hari ini kita akan menyimak beberapa penjelasan dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengolahan Data LPPM Unugiri, yakni Bapak Denny Nurdiansah MSI. Bapak Denny sudah tergabung ya di Zoom ini. Bapak Denny. Mas. Halo, tes kedengaran nggak Bu? Siap. Oke, Alhamdulillah Pak Denny sudah bisa bergabung. Saya tidak akan panjang lebar ya mengenalkan beliau karena beliau sudah sangat famous di Unugiri, ya. Beliau dengan track record penelitiannya sudah terpublish di jurnal Sinta mulai Sinta 1 sampai Sinta 6, ya Pak Denny, ya. Dan sekaligus beliau juga ahli dalam penelitian-penelitian Scopus. Maka cocok sekali beliau menjadi kepala penelitian ini. Langsung saja, Pak Denny sudah siap? Share screen-nya. Apa mau saya bantu, Pak? Sudah siap, Bu. Oke, siap. Okay. Monggo, Pak Denny, nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya, bisa lewat chat, bisa langsung bertanya juga bisa, tapi nanti setelah penjelasan dari Pak Denny. Monggo, Pak Denny, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peneliti, Bapak Ibu dosen yang terhormat, juga kepada Bapak Rektor, Yai Yaurul Ma'arif, kemudian yang terhormat pada Ketua LPPM, Pak Ivan, dan jajarannya. Untuk Bapak Ibu peneliti, ini saya akan berikan panduan pelaksanaan penelitian tahun 2024. April. Panduan pelaksanaan penelitian tahun 2024 ini banyak perbedaan Bu ya dengan yang tahun kemarin. Bunita ya wes. Bunita. Pak Mula? Pak Mula? Bunita, Bu. Pak Gonku ra kena Pak. Oke, tes kedengaran nggak suaraku Bu? Oke, terdengar Pak dengan jelas. Oke, terima kasih ya. Saya lanjutkan lagi untuk pendahuluan kita di penelitian panduan ini. Di sini Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri atau Unugiri berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan pada pasal 20 UU nomor 20 tentang tahun 2023 tahun pendidikan nasional. Nah, kemudian penelitian di perguruan tinggi ini akan diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam pasal 45 dan 46 UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, peneliti sebagaimana masih sini dalam hal ini adalah Sivitas Akademika Unugiri ya, dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetisi, kompetensi, dan kompetisi. Nah, yang baru di sini di penelitian kita tidak hanya ada hibah penelitian, tapi ada namanya kompetisi ya, penelitian kompetisi.
Nah, untuk pengelolaan penelitian ini kita berikan di sini ya, saya berikan ya langkah-langkahnya. Di sini lebih untuk panduan ini jelas ya. Ada nanti di panduan bisa Bapak Ibu download di web LPPM. Nama sana di mana di sana itu ada perencanaan yang sebelumnya kita lakukan, yang kami lakukan di LPPM. Kemudian yang sosialisasi ini terkait dengan pengumuman, yaitu pengusulan yang Bapak Ibu bisa lakukan sesuai panduan. Kemudian ada penyeleksian. Nah, setelah penyeleksian ini ada lagi terkait penetapan dan pendanaan. Tentunya 60% dulu. Nah, setelah itu dilakukan pelaksanaan penelitian dan ada istilahnya di sini laporan kemajuan dan MONEF itu perlu ada. Nah, kalau sudah terpenuhi nanti akan ada namanya pendanaan 40%. Setelah itu ada laporan akhir dan evaluasi. Dan di terakhir ini ada yang penting Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu diharapkan untuk bisa melakukan diseminasi hasil penelitian melalui seminar ya di sini ya. Nah, di sini siklusnya kegiatan penelitiannya secara ini perencanaannya seperti yang tadi perencanaan sudah kami lakukan, penetapan skema dan dana penelitian serta penyusunan buku panduan pelaksanaan penelitian. Pengumuman di sini, launching hibah penelitian dan sosialisasi buku panduan. Terus terkait dengan yang ketiga adalah pengusulan. Ini yang Bapak Ibu lakukan terkait dengan pembuatan proposal penelitian. Harapannya nanti Bapak Ibu membuat proposalnya sesuai panduan ya, karena itu adalah masalah teknis yang biasa terjadi di peneliti. Di penyeleksian ada namanya di sini LPPM sudah menetapkan review internal ya, penilaian sama review proposal. Ini terkait juga dengan ada penelitian nanti kompetitif, ada seleksi di situ. Nah, kemudian yang kelima penetapan pendanaan ini pengumuman penerimaan dana penelitian, tanda tangan kontrak penelitian, serta di sini nanti ada pencarian dana 60%. Pelaksanaannya kita lakukan berdasarkan kegiatan penelitian selama 6 bulanan mungkin ya. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian laporan kemajuan dan MONEF ini terkait dengan laporan kemajuan, penilaian laporan kemajuan dan pencarian dana penelitian 40% ya di sini ya. Nah, kemudian di sini laporan akhir dan evaluasi. Ada laporan akhir, ada evaluasi kegiatan penelitian dan penilaian luaran. Jadi di sini kita penilaian luarannya dilakukan di laporan akhir dan evaluasi. Selanjutnya yang saya bilang tadi ada diseminasi hasil penelitian terkait ada seminar hasil penelitian. Detailnya Bapak Ibu bisa baca di panduannya ya. Dan ini terkait dengan bidang unggulan ya. Dari LPPM menyamakan dengan yang di fokus bidang penelitian risetnya itu sesuai sebagai bidang unggulan riset Wonogiri disusun berdasarkan fokus-fokus riset yang menjadi prioritas riset nasional PRN 2020-2024 ya. Ini sama seperti di penelitian eksternal seperti PDP atau penelitian RPM yang lain gitu ya. Jadi PU-nya ini dipusatkan di energi, kesehatan, dan perdebatan, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, material maju dari rekayasa, keteknikan, pendidikan, ekonomi sosial humaniora, yang terakhir di sini ada agama dan filsafat. Nah, jika Bapak Ibu kurang begitu paham maksudnya gimana ya, di sini LPPM di buku panduan sudah memberikan di bidang unggulan ini topik apa risetnya yang dibahas gitu ya. Topik riset ini hampir sama di RPM ya. Jadi kita mengambil atau mereferensi dari sana terkait dengan energi ya. Ini Bapak Ibu yang penelitiannya terkait topik risetnya di sini, misalnya aja manajemen energi, berarti dia masuk bidang unggulan energi ya gitu ya. Nah. Dan juga nanti sebelum penelitian ada namanya kelompok riset penelitian ya, bisa kelompok kajian penelitian itu nanti ada BU atau bidang unggulan yang lebih dari satu. Bapak Ibu bisa tentukan ya, terutama Kaprodi silakan diadakan rapat ya, dibuat roadmap-nya untuk penelitian ya, pengabdian dan BU juga. Nah di sini bidang unggulan ini yang menentukan Bapak Ibu bisa meneliti di luar kelompok kajian penelitian ya. Dengan bisa saja ada beberapa
peneliti beda prodi itu bisa, kecuali dengan catatan bidang unggulannya itu sama gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan hal kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada kesehatan, obat-obatan, rotasi, dan terutama di sini ada teknologi ya. Nah, Bapak Ibu bisa baca detailnya semuanya di buku panduannya. Nah, skema yang kami berikan tidak hanya hibah internal ya. Jadi penelitian hibah itu sifatnya hibah gitu ya. Tapi di sini juga kita memperkenalkan dua skema penelitian yang lain. Itu ada yang pernah kita lakukan selama ini tetap kita pertahankan ya. Ada penelitian hibah internal. Itu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen Unugiri dengan tujuan meningkatkan kemampuan penelitian dan publikasi dalam skala nasional di sini ya. Nah, kemudian ada penelitian nasional, kompetitif nasional di sini ya. Jadi ada kata-kata kompetitif ini di sini jelas ada namanya seleksi gitu ya dari siapa penelitian yang nanti bisa lolos di skema penelitian ini. Nah, di sini intinya sama dengan hibah internal, cuma ada kolaborasi ini ya. Jadi ada di sini dosen Unugiri berkolaborasi dengan dosen perguruan tinggi lain di tingkat nasional ya. Nah, skema ini tujuannya apa? Untuk meningkatkan kemampuan penelitian, publikasi, kompetisi, dan kolaborasi. Jadi yang membedakan adalah kompetisi dan kolaborasi yang dilakukan secara internasional ya. Nah, bedanya itu dengan yang hibah internal. Dan di sini ada lagi penelitian kompetitif internasional. Nah, di sini dosen Unugiri nanti kolaborasinya dengan dosen perguruan tinggi lain gitu ya, di tingkat internasional ya. Nah, jadi sama seperti kompetitif nasional, kompetitif internasional ini yang membedakan di sini dia skalanya adalah internasional ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Saya mau menyampaikan terkait persyaratan dan ketentuan umum. Nah, ini kita melakukan review dari buku panduan yang lalu dan kita perbaiki sesuai dengan idealisme kami ya, gitu ya. Nah, di sini yang pertama ketua peneliti ini adalah dosen tetap Unugiri yang mempunyai NIDN ya. Jadi ketua penelitian itu harus dosen tetap Unugiri yang jelas dia punya NIDN ya. Kemudian di sini ada anggota peneliti. Anggota peneliti ini adalah dosen tetap dan mahasiswa Unugiri. Nah, yang baru di sini Bapak Ibu harus mengikutkan mahasiswanya ya untuk penelitian ini. Kemudian dosen di sini ada yang ketiga dosen tugas belajar. Ini untuk yang rekan-rekan dosen yang sekarang sedang belajar juga bisa ikuti penelitian ini ya. Cuma di sini hanya diperbolehkan menjadi anggota peneliti saja gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat di sini pelaksanaan penelitian ini diwajibkan melibatkan mahasiswa. Nah, di sini dengan catatan nama mahasiswa ini harus dituliskan di luaran Bapak Ibu ya, termasuk jurnal, HKI, semuanya harus ada nama mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian usulan dilakukan melalui sistem yang nanti disediakan sama LPPM ya. Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Di sini nanti akan ada persetujuan dari Kepala Pusat Kajian Penelitian dan pengesahan dari LPPM ya. Kemudian pengusulan harus membentuk tim peneliti di sini ya. Jadi ini yang baru, Bapak Ibu, ketika mau mengusulkan harus membentuk tim peneliti sesuai bidang unggulan atau pusat kajian penelitiannya gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, setiap dosen hanya dapat masuk dalam satu tim saja ya. Nah, di tim penelitian ini diperbolehkan mengajukan 2 judul penelitian, bisa saja yang sama atau berbeda gitu ya judulnya, pada 2 skema penelitian yang berbeda dengan nama ketua peneliti yang berbeda juga. Mungkin Bapak Ibu belum paham, nanti bisa ditanyakan. Nah, kemudian tim peneliti mendapat pendanaan maksimal sebanyak 1 judul penelitian. Nah, jika nanti Bapak Ibu mengajukan 2 judul penelitian di tim itu ya, jika salah satu ada yang dapat pendanaan, maka yang didapat ya hanya 1 judul itu saja gitu ya. Nah, kemudian proposal yang diajukan di sini belum pernah mendapat pendanaan dari pihak manapun ya. Ini juga bermasalah nanti kalau diplagiasinya juga, kalau seandainya kita mengajukan di tempat lain tapi diajukan di sini, itu juga jauh dari etika peneliti gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada surat pernyataan untuk
untuk bisa mewujudkannya itu. Nah, di sini pelaksana penelitian diwajibkan membuat catatan harian 60%. Nah, kemudian surat pertanggungjawaban SPTB-nya juga 60% juga. Laporan kemajuan setelah pelaksanaan penelitian berjalan itu 60%. Nah, ini nanti dilaporkan di link yang nanti disediakan sama LPPM ya. Kemudian di LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan ini. Dan kemudian apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya, bisa saja akibat kelalaian peneliti atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian yang sudah dana sebelumnya, maka nanti ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dengan sumber pendanaan dari Unigiri selama 2 tahun. Ini berturut-turut ya Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan, dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterimanya ke LPPM Wonogiri. Nah, yang keempat, kegagalan penelitian yang disebabkan karena keadaan memaksa, nanti kita diselesaikan sesuai kontrak penelitian antara tim peneliti dan pimpinan unit pengelola LPPM. Nah, penggunaan dan penanggung-jawaban dana penelitian yang kita lakukan nanti mengacu pada aturan standar biaya umum atau SBU negeri yang berlaku. Nah, di sini ini ketentuan umum yang terakhir ya. Di sini peneliti diwajibkan membuat laporan akhir. Ini untuk ketika di laporan akhir ada catatan harian 100% dan juga melaporkan luaran wajibnya itu berupa artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal terindeks Scopus atau SINTA sesuai persyaratan skema penelitian masing-masing. Nah, ketua peneliti ini wajib bertindak sebagai penulis korespondensi ya. Jadi di jurnal atau di HKIAT yang lainnya itu korespondennya itu adalah ketua penelitinya ya. Kemudian setiap bentuk luaran penelitian wajib mencantumkan ucapan terima kasih. Contohnya di jurnal ada kolom acknowledgement ya, itu memberikan prakata atau kata-kata atau kalimat ya, itu kepada LP berupa bentuk ucapan terima kasih kepada LPPM Wonogiri sebagai pemberi dana penelitian serta mencantumkan nomor SK penerima hibahnya juga gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika mau melakukan luaran ya. Nah, biasa ini di jurnal biasa ini. Kemudian untuk peneliti dapat menjanjikan luaran tambahan di sini. Jadi di sini penelitian juga di samping luaran wajib juga bisa menambahkan atau menjanjikan luaran tambahan berupa prototipe, perangkat lunak atau software ya, desain industri, proseding nasional terindeks SINTA, proseding internasional terindeks Scopus. Jadi untuk proseding Bapak Ibu perlu benar-benar jeli ya. Di sini dicek dulu prosedingnya itu nanti dia dipublish di mana, apakah dia terindeks SINTA atau tidak gitu ya. Nah, kalau yang internasional dilihat juga proseding internasionalnya apakah terindeks Scopus ya, nah gitu ya. Nah, kemudian itu yang nanti bisa dijadikan luaran tambahan. Dan juga HKI, Bapak Ibu juga bisa gunakan HKI. HKI bisa yang disebutkan tadi. Untuk HKI ini kalau kurang paham, Bapak Ibu bisa langsung bertanya pada Bu Nurul ya, Bu Nurul Yulia. Nah, nanti bisa diarahkan di LPPM. Nah, peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema yang dapat dikenakan sanksi. Ini berlaku juga untuk penelitian yang tahun sebelumnya ya Bapak Ibu. Di sini saya ingatkan lagi, kami tunggu sampai tanggal 31 Desember, Bapak Ibu bisa melaporkan luarannya berupa jurnal yang dijanjikan di skema sebelumnya itu ya. Nah, jika itu tidak berhasil dilakukan, nanti ketua yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian baru sebagai ketua ya di setiap skema penelitian di tahun berikutnya sampai dipenuhinya luaran wajib yang dijanjikan. Jadi ini sanksinya lebih di ketuanya gitu ya. Kemudian judul proposal penelitian yang telah diajukan dan didanai dalam program hibah internal yang dilaksanakan Wonogiri itu boleh diajukan pada hibah eksternal, misalnya DRPM atau PDP gitu ya, atau PDOPT. Tetapi judul proposal penelitian tersebut, jika judul proposal penelitian tersebut lolos ya, nah pendanaan eksternal, maka peneliti harus mengembalikan dana penelitian internal kepada LPPM ya Bapak Ibu ya.
Nah, itu boleh digunakan judulnya. Tapi kalau lolos di PDP, dana yang dari Unugiri bisa dikembalikan lagi ke LPPM gitu Bu ya. Oke, ini yang terakhir ketentuan umumnya. Ini timelinenya untuk penelitian kita. Di sini pengumuman tanggal sekarang 28 Desember. Nanti pengusulannya Bapak Ibu dikasih waktu tanggal 1 sampai 21 Januari 2024. Evaluasinya nanti tanggal 22 sampai 26 Januari. Nah, penetapannya ini dan pengumuman proposal yang didana nanti tanggal 27 Januari 2024. Nanti tantangan kotaknya di akhir Januari tanggal 31 2024. Pelaksanaan penelitian kita itu dilakukan 1 Februari sampai 5 Juni 2024. Jadi Bapak Ibu perlu mengatur timeline-nya yang lebih tepat ya. Di sini karena di sini ada laporan kemajuan itu ada tanggal 23 April itu harus ada laporan kemajuan sehingga nanti dapat pendanaan yang 40%. Kemudian evaluasi kemajuan itu tanggal 24 30. Laporan akhirnya nanti di tanggal 5 Juni Bapak Ibu ya. Kemudian ada evaluasi 6 sampai 15 Juni. Nah, ini tadi sudah saya berikan keterangan tentang ketentuan umum di semua penelitian. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu skema penelitian kepada Bapak Ibu terkait dengan luarannya dan syaratnya apa gitu ya, syarat ketentuan khususnya. Di sini untuk penelitian hibah internal yang di sini diharapkan luaran penelitiannya yang pertama ini ada 3 pilihan Bapak Ibu ya. Ada 1 artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi. Jadi semua jurnal internasional yang terindeks pada data internasional yang bereputasi seperti Scopus gitu ya, WOS gitu ya. Kemudian kalau ini bisa dilakukan, ini bisa dijadikan pilihan, atau yang kedua ini pilihan kedua 1 artikel di jurnal internasional, atau yang pilihan ketiga itu 1 artikel di jurnal nasional atau akreditasi SINTA 1 sampai 4 gitu ya. Nah, jadi SINTA 1 sampai 4. Jadi misal aja Bapak mau submit atau mengupload publish di jurnal SINTA 1 nggak apa-apa untuk ini ya, disesuaikan juga dengan anggarannya. Nah, persyaratan pengusul di sini ini adalah syarat khususnya untuk IP internal ini perlu perhatikan. Di sini ketua pengusul itu harus memiliki jabatan fungsional maksimal asisten ahli ya Bapak Ibu ya, maksimal asisten ahli. Jadi di sini semua dosen yang maksimal asisten ahli itu harus bisa menjadi ketua. Dan skor SINTA-nya untuk Trias ya. Jadi kita arahkan ke skor SINTA yang Trias yang menandakan kinerja selama 3 tahun. Itu skor SINTA-nya itu minimal 30. Nah, kemudian untuk anggotanya itu terdiri dari 1 sampai 2 orang dosen Unugiri. Kemudian melibatkan 1 sampai 2 orang mahasiswa yang terdaftar pada PD Dikti Unugiri. Nah, ketua dan anggota harus memiliki akun Google Scholar ya, dan Garuda yang terkoneksi di dalam akun SINTA. Nah, kemarin ketika klinik SINTA itu banyak dijumpai masih ada beberapa dosen itu yang nggak punya Google Scholar ya. Ada lagi yang juga belum mengonekkan Google Scholar-nya, Google Scholar sama Garudanya itu ke SINTA-nya itu belum connect gitu ya. Nah, itu coba dipantengi lagi akun SINTA-nya ya. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung dikonsultasikan di LPPM. Nah, jangka waktu penelitian kita di sini 6 bulan ya. Kemudian kita lanjut lagi ke skema penelitian yang kompetitif nasional. Di sini luaran penelitian yang dijanjikan ada 3 pilihan. Yang pertama 1 artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi, atau 1 artikel jurnal internasional, atau 1 artikel jurnal nasional terindeks SINTA terakreditasi SINTA 1 sampai 2. Ini yang perlu Bapak perhatikan kalau ikut kompetitif itu tidak bisa pakai SINTA 4 atau 3. Jadi di sini minimal SINTA 2 ya. Jadi nasionalnya 1 sampai 2. Nah, ini syarat khususnya untuk kompetisi nasional, ketua pengusulnya ini memiliki jabatan fungsional minimal lektor. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu segera untuk jabatan fungsional itu
usahakan secepat mungkin bisa lektor gitu ya, biar bisa ikut penelitian ini. Nah, minimal skornya juga perlu ditambah lagi ya. Di sini cinta skornya untuk tulisnya itu minimal 50. Ini mudah Bapak Ibu ya. Tinggal publish saja jurnal skripsi mahasiswa itu juga bisa dia dengan nama Bapak Ibu yang ada di sana juga. Nah, anggota pengusulnya di sini terdiri dari 1 sampai 2 orang dosen Unugiri, melibatkan 1 sampai 2 orang mahasiswa yang terdaftar di PD Dikti Unugiri, dan di sini ada yang menjadi pembeda, melibatkan 1 dosen yang berasal dari klaster perguruan tinggi madya, utama, atau mandiri. Dengan catatan ini dia adalah dosen-dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang klasternya di atas perguruan tinggi kita gitu Bapak Ibu ya. Nah, skor sintanya di sini untuk anggota minimal 30 triesnya. Sama juga syarat yang ketiga dan 4 ya. Di sini menuntut ketua anggota harus memiliki akun Google Scholar dan Garuda yang terkoneksi dengan Sinta. Nah, jadi sangat merugikan sekali misalnya untuk peneliti kalau Google Scholar-nya dan Garuda-nya tidak terkonek ke Sinta. Itu sebabnya banyak peneliti itu skor Sintanya itu rendah, bukan berarti rendah, memang mereka tidak mengkonekkan itu atau belum berhasil untuk mengkonekkan itu. Nah, jangka waktunya sama dengan penelitian IPA internal, karena ini jalannya bareng Bapak Ibu ya. 6 bulan jangka waktu penelitiannya. Dan untuk yang internasional, di sini kita memberi 2 pilihan opsi untuk luarannya. Penelitian kompetitif internasional ini, pilihannya luaran penelitiannya adalah 1 artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi. Ini Bapak bisa lihat di SJR-nya itu di atas 0,1. Nah, itu yang bereputasi. Nah, kemudian atau pilihan yang kedua itu 1 artikel di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional minimal Q4 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini syarat khususnya sama dengan yang sebelumnya, ini memiliki pendidikan jabatan fungsional minimal lektor ya. Tapi di sini ada yang membedakan, ini ketua pengusulnya harus memiliki pendidikan doktor, harus S3. Nah, jadi Bapak Ibu yang masih belum S3 diusahakan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya ya. Biar bisa ikut penelitian ini gitu ya. Dan minimal skornya tulisnya ini sangat mudah, minimal 80 ya. Nah, kemudian untuk anggotanya terdiri 1 sampai 2 orang dosen Unugiri, minimal jabatannya adalah asisten ahli, ini untuk anggota ya. Kemudian melibatkan 1 sampai 2 mahasiswa yang terdaftar di PD Dikti. Dan di sini yang membedakan dengan nasional, ini melibatkan 1 orang dosen yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri. Nah, skor Sinta di sini triesnya dosen Unugiri itu minimal 3, untuk yang luar negeri itu terlibat harus punya ID Scopus ya. Jadi enggak asal dari luar negeri, dia harus punya ID Scopus dan H-indeksnya harus minimal 1 gitu ya. Nah, syarat 3 dan 4 sama seperti sebelumnya. Jadi ketua anggota harus memiliki Google Scholar dan Google yang terkoneksi dengan Sinta ya. Ini untuk yang dalam negeri. Untuk yang Unugiri gitu ya. Nah, kemudian yang di sini ada jangka waktu penelitian sama seperti yang sebelumnya. Jadi 3 skema ini kita jalankan dalam waktu 6 bulan Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini pendanaan hibah penelitian kita. Ini kita punya support di sini untuk skema penelitian hibah internal, kita dapat pendanaan 4,5 juta. Penelitian kompetitif nasional itu 6,5 juta dan penelitian kompetitif internasional itu 10 juta. Nah, ini sangat menggiurkan sekali Bapak Ibu ya, bisa lebih meningkatkan lagi untuk jafungnya ya, pendidikannya S3 ya. Ya, Bapak Ibu yang sedang kuliah S3 bisa termotivasi nih. Nah, ini pertanggungjawaban untuk keuangannya kita tetap mengacu pada standar biaya umum SBU, dan nanti untuk bukti SPTB-nya ada 5 poin di sini. Realisasi anggaran biayanya mengacu pada rencana anggaran biaya kegiatan yang dimuat di proposal Bapak Ibu. Dan rencana biaya itu meliputi bahan, pengumpulan data, sewa peralatan, analis data, pelaporan luaran wajib, dan luaran tambahan. Ini hanya umumnya aja, detailnya Bapak Ibu bisa lihat di panduannya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya.
Bapak Ibu bisa melihat di website LPPM sudah ada kejelasan tentang sosialisasi ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Denny penjelasannya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyimak penjelasan dari Pak Denny. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa raise hand. Atau bisa juga kalau malu-malu atau sedang double job bisa menuliskan di kolom komentar. Ini sudah ada 2 pertanyaan Pak Denny terkait dengan penjelasan pedoman penelitian tadi ya. Yang pertama dari Bu Nirma Ceisa. Izin bertanya Pak Denny, kalau izin belajar bagaimana? Bisakah jadi ketua? Karena izin belajar bukan tugas belajar. Terima kasih. Mau dijawab dulu atau saya cari pertanyaan selanjutnya Pak Den? Izin belajar. Itu maksudnya di Ya, ini Bu Nirma tanya izin belajar. Kalau izin belajar bagaimana? Apakah bisa jadi ketua? Karena izin belajar bukan tugas belajar. Ya, ini di sini LPP memberi kelonggaran untuk dosen-dosen yang melakukan tugas belajar. Yang dimaksud di sini juga untuk yang izin belajar juga boleh mengikuti, tapi hanya untuk jadi anggota saja, Bapak Ibu. Ya. Oh, boleh jadi ketua. Boleh. Yang tidak boleh hanya. Iya. Oke, saya perjelas lagi Bu Yulia. Yang di sini untuk yang tugas belajar itu hanya boleh jadi anggota. Nah, kalau yang izin belajar itu boleh jadi ketua atau anggota. Itu ya, Bu Nirma. Berarti kalau izin belajar boleh jadi ketua, yang tidak boleh menjadi ketua adalah yang tugas belajar. Tugas belajar. Oke. Bu Nirma bagaimana? Hadir ya Bu Nirma ya? Masih tergabung dengan kita? Oke, saya rasa sudah ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Pertanyaan yang kedua dari Pak Sahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bolehkah penelitian kompetitif nasional menggandeng atau mengajak penulis dari luar negeri? Pertanyaannya Pak Sahri. Bagaimana Pak Den? Oh, itu untuk yang internasional itu kita untuk kompetisi nasional, maksudnya untuk dosen yang nasional saja, yang internasional itu tidak boleh. Jadi kalau seandainya mau yang internasional, ya kita masuk ke kompetitif internasional, karena untuk yang nasional itu skalanya nasional penelitiannya. Oke, mungkin maksudnya ini ya kerjasamanya atau kolaborasinya bukan hanya dengan dosen nasional gitu ya Pak Den, tapi dengan yang internasional. Iya, kalau yang mau pakai kompetitif nasional itu hanya dosen nasional saja. Mungkin kalau mau internasional mungkin terkendala dengan dengan S3, mungkin Pak Sahri bisa segera dikebut S3-nya gitu ya. Nah, biar lebih jos lagi nanti Pak Sahri ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya di kegiatan hari ini? Ada yang mau raise hand? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin yang perlu di highlight adalah ini Pak ya, skema kita. Skema kita ada 3 tadi dijelaskan oleh Pak Denny. Ada apa aja Pak? Ada penelitian, IPA penelitian,
ada skema IPA penelitian, ada skema penelitian kompetitif nasional, ada lagi penelitian kompetitif internasional. Ini juga berdasarkan ini ya, syarat-syaratnya terkait dengan Sinta dan juga Javu. Ini ada titipan dari Pak Sutrisno ini di chat. Ya, Jadi Bapak Ibu segera diselesaikan berkas Javunya. Ya Bapak, kita saya juga sudah kolaborasi selesai sama Pak berkasnya, Sutrisno juga. tapi mohon segera ditindaklanjuti. Oke. Terus untuk selanjutnya, selain kita headlight di skema, kita juga headlight di ini ya Bapak Ibu, terkait dengan timeline. Timeline kita tadi mungkin pembuatan proposal ya. Proposalnya sampai tanggal berapa Pak Den? Jadi ini yang perlu Ibu perhatikan tanggal-tanggalnya ya. Nah ini tanggal-tanggal pentingnya Bapak Ibu bisa di save. Tapi insya Allah ini nanti kita akan berikan ini Pak ya, PPT-nya di info LPPM. Terkait dengan timeline-nya juga. Jadi bisa diusulkan mulai tanggal 1 sampai 21 Januari. Ada waktu 3 minggu Bapak Ibu untuk membuat proposal, monggo segera diselesaikan. Oh ya, titip info juga terkait dengan buku ajar. Mungkin Bapak Ibu ada yang ini ya, penulis pertama buku ajar, monggo diselesaikan. Kemarin yang sudah saya japri ada beberapa revisi, segera diinfokan ke anggotanya biar segera kami tindak lanjuti. Oke, sudah. Kalau tidak ada yang mau bertanya ya. Oh ya, mengingatkan Bapak Ibu, link absensi bisa diisi ya Bapak Ibu. Kita nanti juga akan melihat terkait dengan ini keikutsertaan Bapak Ibu di acara launching dan sosialisasi panduan hibah penelitian. Oke, bisa saya akhiri? Pak Denny, Pak Ivan? Ya. Aman? Ya, terima kasih. Terima kasih banyak untuk kesediaan Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai bersama. Oh ya, mengingatkan Bapak Ibu, monggo kita dokumentasikan kegiatan hari ini. Mari share screen, mari menghidupkan videonya, kameranya. Kita foto bersama. Pak Yusuf. Monggo, Bapak Ibu, yang belum dibuka kameranya. Mari bisa kameranya dibuka. Oh, nyala. Monggo, ayo foto-foto. Foto bersama dulu. Sudah banyak yang nyala, Mas? Oke. Monggo, sebentar. Kita tunggu beberapa saat. Layar pertama dulu ya. Oke, Pak Eko, Bu Media, monggo nyalakan. 1, 2, 3. Slide pertama. Pak Fahmi, yuk. Slide yang kedua. Slide pertama. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke.
Apa? Tidak bekerja apa? Masuk. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya membukakan acaranya. Sekian hari ini Bapak Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung menghubungi anggota LPPM ataupun langsung ke Pak Denny juga bisa Bapak Ibu, dan mohon segera disiapkan ya, ada beberapa hibah eksternal, ada hibah Litab Dimas yang sampai 22 Januari dan juga insya Allah Bima juga akan segera dibuka. Terima kasih untuk hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya selaku moderator dan juga anggota LPPM memohon maaf apabila pada pagi hari ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam acara hari ini. Sebelumnya nanti kita akan tutup dengan sholawat Bahriyah Kubro. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan yatma'innu biha qalbi wa tafa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين. Oke, terima kasih Bapak Ibu, bisa meninggalkan Zoom semuanya. Saya pamit undur diri lebih dahulu, ya. Siang dan satu laksana. Bisa jadi,